Kabar yang mengejutkan Garuda fans, geger, Shin Tae-yong, ternyata belum tanda tangan surat pemecatannya. Ada yang memaksa kami pergi dari timnas Indonesia dalam keadaan mendadak. Siapa yang ingin menghancurkan semua ini? Simak penjelasan detailnya. Kemarahan membara, asisten Shin Tae-yong semprot Mark Klok habis-habisan usai. Sebut bosnya diktator. Mark Klok seorang pembohong besar. Apa yang kamu lakukan? Simak penjelasan detailnya agar tidak gagal paham. Ini baru mantap. Proses naturalisasi Jairo Riedewald hampir selesai, tapi ada masalah besar yang bisa gagalkan debutnya di timnas Indonesia. Kapan sih dia bisa main? Apakah masalah sebenarnya? Simak penjelasan detailnya. Gila, bukan kaleng-kaleng. Begini cara PSSI merayu pemain keturunan untuk pindah dan bela timnas Indonesia. Apakah rahasia besarnya yang bikin Garuda fans terpukau? Simak penjelasan detailnya. Ini baru top Marco Top, pemain keturunan Belanda. Ini sudah debut di tim senior Volendam, kini dia siap gabung timnas Indonesia. Simak cerita suksesnya yang bikin terpukau. Apakah akan segera dinaturalisasi? Simak detail penjelasannya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kabar yang mengejutkan Garuda fans, geger, Shin Tae-yong, ternyata belum tanda tangan surat pemecatannya. Ada yang memaksa kami pergi dari timnas Indonesia dalam keadaan mendadak. Siapa yang ingin menghancurkan semua ini? Simak penjelasan detailnya. Drama besar yang melibatkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia semakin memanas dan penuh dengan kejutan tak terduga. Kabar terbaru menyebutkan bahwa meskipun sudah diumumkan secara resmi oleh PSSI pada 6 Januari 2025, pelatih asal Korea Selatan ini tidak pernah menandatangani surat pemecatannya. Ya, kalian tidak salah dengar, Shin Tae-yong ternyata belum memberi tanda tangan di surat yang seharusnya mengakhiri kerjasama antara dia dan timnas Indonesia. Menurut Kim Jong-jin, tangan kanan Shin Tae-yong sekaligus analis timnas, pemecatan ini terjadi begitu mendalam dan mendadak. Tidak ada yang menyangka jika PSSI akan menggelar konferensi pers dan memecatnya hanya beberapa jam setelah Shin Tae-yong diberi surat pemecatannya oleh manajer tim, Sumarji, yaitu 2,5 jam sebelum press conference, yang mana saat itu Pak Sumarji mendatangi Coach Shin di apartemennya. Pak Sumarji berkata, "Terima kasih, Coach, atas dedikasinya untuk timnas Indonesia." Dan ini sungguh sebuah kejutan yang membuat seluruh dunia sepak bola Indonesia tercengang. Apalagi mengingat timnas Indonesia yang saat itu sedang berada dalam posisi krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, Shin Tae-yong tak bereaksi apapun, bahkan memilih diam meskipun berbagai kabar bohong mulai beredar. Ia bahkan menghindari perdebatan, khawatir hal itu bisa merusak momentum timnas Indonesia. Yang lebih membingungkan adalah perasaan Kim Jong-jin yang merasa seperti ada pihak tertentu yang sangat ingin agar Shin Tae-yong dan timnya segera hengkang, seolah-olah dipaksa untuk pergi begitu cepat. Hingga saat ini, Shin Tae-yong belum menandatangani surat pemecatan tersebut. Dan hal ini membuka banyak pertanyaan besar.
Apakah ini merupakan bagian dari negosiasi yang masih terus berlangsung atau memang ada pihak yang ingin memaksanya pergi? Semuanya semakin misterius. Apalagi setelah pengumuman pelatih baru Patrick Kluivert yang datang menggantikan posisi Shin Tae-yong. Tak hanya itu, Kim Jong-jin dan rekan-rekannya pun berjanji akan kembali ke Korea Selatan bersamaan dengan Shin Tae-yong pada 26 Januari 2025. Namun pesan terakhir dari sang pelatih adalah, semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ini adalah drama sepak bola yang benar-benar penuh dengan teka-teki dan kejutan, dan kita semua masih menunggu bagaimana kisah ini akan berakhir. Bagaimana menurut kalian dengan kisah drama ini seperti drama Korea yang endingnya masih menimbulkan pertanyaan besar? Berikan komentar kalian. Kemarahan membara, asisten Shin Tae-yong semprot Mark Klok habis-habisan usai. Sebut bosnya diktator. Mark Klok seorang pembohong besar. Apa yang kamu lakukan? Simak penjelasan detailnya agar tidak gagal paham. Drama panas seputar Mark Klok dan Shin Tae-yong semakin memanas setelah pernyataan kontroversial sang gelandang Persib Bandung tentang pelatih timnas Indonesia yang disebutnya sebagai diktator. Tak bisa menahan amarahnya, Kim Jong-jin, mantan asisten Shin Tae-yong, langsung membalas keras pernyataan Mark Klok. Dalam sebuah klarifikasi yang sempat menghebohkan publik, Klok mengaku bahwa itu adalah kesalahan penerjemah yang membuatnya seolah-olah mengatakan bahwa Shin Tae-yong adalah seorang diktator. Namun jawaban tersebut tidak membuat Kim Jong-jin puas dan dia langsung meledak. Saya sudah lihat beritanya, dan saya sangat kecewa dengan kebohongan ini, kata Kim Jong-jin, yang kini melontarkan kritik tajam kepada Klok karena dianggap berbohong dan merusak nama baik Shin Tae-yong. Saking marahnya, Kim Jong-jin sampai mengirim pesan langsung kepada Mark Klok, meminta agar sang pemain berhenti menyebarkan fitnah. Kenapa kamu terus bohong? Semua yang kamu katakan tidak benar, tegas Kim Jong-jin dalam pesan tersebut. Meski Klok sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah kesalahan dalam penerjemahan, Kim Jong-jin tetap tidak bisa menerima. Dia bilang itu salah penerjemah, tapi saya tetap merasa ini adalah kebohongan besar, ucap Kim Jong-jin dengan penuh penekanan. Lebih lanjut, Kim Jong-jin menegaskan bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang sangat terbuka dan mendengarkan keluhan pemain, jauh dari kesan diktator yang dituduhkan Klok. Coach Shin itu selalu membuka pintu untuk diskusi. Dia sangat komunikatif dengan pemain, ujar Kim Jong-jin. Tentu saja, insiden ini semakin menambah bumbu dalam drama timnas Indonesia, dan kisah perseteruan antara Shin Tae-yong dan Mark Klok semakin menarik untuk diikuti. Semua pihak kini tengah menunggu. Apakah hubungan mereka akan membaik atau justru semakin panas dengan adanya tuduhan dan klarifikasi yang belum juga selesai? Berikan komentar kalian tentang kejadian ini. Ini baru mantap. Proses naturalisasi Jairo Riedewald hampir selesai, tapi ada masalah besar yang bisa gagalkan debutnya di timnas Indonesia. Kapan sih dia bisa main? Apakah masalah sebenarnya? Simak penjelasan detailnya. Kabar terbaru soal proses naturalisasi Jairo Riedewald semakin membuat para penggemar sepak bola Indonesia terkejut. Pemain gelandang bertahan Royal Antwerp ini tengah menjadi incaran utama PSSI untuk memperkuat skuad Garuda, dan kedatangannya bisa jadi angin segar untuk lini tengah timnas Indonesia yang saat ini dihuni oleh Ivar Jenner dan Tom Hai. Namun, di balik kabar gembira ini, ada satu kendala besar yang bisa menggagalkan segalanya. Proses pengumpulan dokumen untuk naturalisasi Riedewald ternyata sedang menemui jalan terjal, dan waktunya semakin sempit. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengungkapkan bahwa mereka sedang berusaha keras untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, tetapi prosesnya tidaklah mudah.
Kami lihat nanti apakah bisa selesai tepat waktu, ujar Arya dengan penuh harapan. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025. Dan jika dokumen tersebut tidak segera lengkap, impian untuk melihat Riedewald mengenakan jersey Garuda bisa pupus begitu saja. Pemerintah sudah menunjukkan dukungan penuh, bahkan Kemenpora, Kemenkumham, dan Setnek sudah siap memberikan bantuan maksimal. Namun, ada satu hal yang masih menghambat, dokumen yang harus dibawa ke pengadilan untuk membuktikan bahwa Riedewald memiliki darah Indonesia, khususnya dari kakek atau orang tuanya. Proses administrasi ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dan meskipun semua pihak berusaha maksimal, masih ada ketidakpastian besar. Jika dokumen-dokumen tersebut bisa terkumpul dengan cepat, Jairo Riedewald bisa saja bermain untuk Timnas Indonesia lebih cepat dari yang diperkirakan. Tetapi jika tidak, maka harapan untuk melihat pemain berbakat ini tampil di panggung internasional bersama Garuda mungkin harus ditunda lebih lama. Waktu semakin mendesak, dan seluruh Indonesia menunggu dengan penuh harap. Berikan doa dan dukungan kalian. Gila, bukan kaleng-kaleng. Begini cara PSSI merayu pemain keturunan untuk pindah dan bela Timnas Indonesia. Apakah rahasia besarnya yang bikin Garuda fans terpukau? Simak penjelasan detailnya. Terungkap, PSSI ternyata punya strategi luar biasa dan penuh trik untuk menarik pemain keturunan agar mau membela Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa memang banyak pemain keturunan yang bisa memperkuat Garuda, tetapi prosesnya jauh lebih rumit dan penuh tantangan dari yang dibayangkan. Ternyata, untuk meyakinkan mereka melepaskan kewarganegaraan asal mereka, PSSI harus menjalani pendekatan yang sangat hati-hati karena hal ini berdampak besar terhadap karier sepak bola mereka. Arya Sinulinga mengakui bahwa tidak mudah meyakinkan pemain muda, khususnya yang masih berharap bisa bermain untuk timnas negara asal mereka, seperti Belanda. Saya rasa untuk pemain muda, apalagi yang masih punya peluang bermain untuk Belanda, itu sangat sulit, kata Arya Sinulinga. Tapi kalau sudah di atas 20 tahun, ya mungkin sudah tidak ada peluang ke timnas Belanda. Namun, di balik tantangan ini, ada satu kartu truf yang dimiliki PSSI, yaitu pengaruh luar biasa dari Ketua Umum Erick Thohir. Dengan reputasinya yang sangat besar, Erick Thohir menjadi sosok yang bisa membujuk pemain-pemain keturunan untuk berani mengambil keputusan besar dan memilih Indonesia sebagai negara yang mereka bela. PSSI juga mengakui kenyataan pahit bahwa posisi Indonesia di ranking FIFA yang masih terbilang rendah, 127, tidak memberikan banyak daya tarik. Namun, Erick Thohir yang dikenal luas di Eropa mampu menjadikan PSSI sebagai magnet yang tak terbantahkan. Pelatih top di Eropa juga tahu siapa Erick Thohir, jadi itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain-pemain keturunan. Jelas Arya Sinulinga. Dengan bantuan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat yang juga akan ikut dalam proses lobby, PSSI siap menggebrak dengan pendekatan yang lebih intens untuk merekrut pemain-pemain keturunan yang berpotensi. Ini adalah langkah besar yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. Berikan komentarnya. Ini baru Top Marco Top, pemain keturunan Belanda. Ini sudah debut di tim senior Volendam, kini dia siap gabung timnas Indonesia. Simak cerita suksesnya yang bikin terpukau. Apakah akan segera dinaturalisasi? Simak detail penjelasannya. Mauro Zijlstra, pemain muda keturunan Belanda Indonesia, semakin menggila dengan tekad bulatnya untuk memperkuat timnas Indonesia.
Saat ini, di usia yang baru menginjak 20 tahun, ia sudah berhasil menembus tim senior Volendam di Liga Belanda dan siap menggebrak dunia sepak bola Indonesia dengan mimpinya untuk mengenakan jersey Garuda. Zijlstra yang kini memperkuat Volendam U21 sudah menunjukkan performa luar biasa dengan 14 penampilan musim ini, mencetak 9 gol dan memberikan 3 assist. Prestasi yang membuat siapapun tak bisa mengabaikannya. Namun impian terbesar Zijlstra adalah untuk segera dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, entah itu untuk U33 atau bahkan tim senior. Baru-baru ini, Yusa Nugraha, legenda Indonesia yang pernah bermain di Belanda, bertemu dengan Zijlstra di tempat tinggalnya di Zaandam dan mendengar langsung betapa seriusnya ia dalam mengejar mimpinya. Zijlstra kini sudah dipromosikan ke tim senior Volendam dan telah menjalani debutnya, meski masih berjuang untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Dengan tekad yang tak kenal lelah, ia optimistis bisa menjadi pemain inti di klubnya. Saya harus kerja keras setiap hari dan membuktikan diri saat diberi kesempatan, kata Zijlstra, yang saat ini bersabar menunggu kontrak profesional di Volendam. Ketika ditanya tentang keinginannya untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia, Zijlstra dengan sabar menunggu proses naturalisasinya. Meskipun ia tahu bahwa PSSI sudah menginginkannya. Ia juga mengungkapkan bahwa ia terus berkomunikasi dengan Fardi Bahdim yang menjadi penghubung antara dirinya dan PSSI untuk memastikan kapan kesempatan emas itu datang. Zijlstra tak sabar untuk mewujudkan impiannya dan memberi kejutan besar di dunia sepak bola Indonesia. Berikan komentar kalian. Ini baru top Marco Top, bukan kaleng-kaleng. Marcelino Ferdinand gemparkan Inggris. Pemain timnas Indonesia. Ini cetak 2 gol spektakuler dan bawa Oxford United. Hancurkan Banbury United. Kemenangan gila ini bikin semua terpana. Simak penjelasan detailnya. Marcelino Ferdinand, bintang muda fenomenal timnas Indonesia, baru saja menggebrak pentas sepak bola Inggris dengan penampilan luar biasa yang pasti akan dikenang lama. Dalam laga sengit perempat final Oxfordshire Senior Cup, Marcelino menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol spektakuler yang memukau penonton di Banbury Plant Hire Community Stadium, Rabu, 22 Januari 2025, dini hari WIB. Bertarung melawan tim kasta ke-7, Banbury United, Oxford United, tidak memberikan sedikit pun ruang bagi lawannya untuk bernafas, mendominasi pertandingan dengan penuh kepercayaan diri. Gol pertama datang begitu cepat pada menit ke-10 setelah Leo Snowden membuka skor dengan sontekan maut. 5 menit kemudian, Marcelino tampil dengan keahlian luar biasa, memanfaatkan umpan manis dari Snowden untuk menggandakan keunggulan tim. Tapi itu belum cukup. Marcelino kembali menunjukkan kelasnya dengan gol kedua yang memukau di tengah babak pertama, berkat kerja sama brilian dengan Casway Burton yang mengirimkan umpan sempurna. 3-0. Keunggulan itu bertahan hingga turun minum, membuat tim tuan rumah semakin percaya diri. Memasuki babak kedua, serangan gencar Oxford United belum juga menurun. Leo Snowden mencetak gol keempat hanya 2 menit setelah babak kedua dimulai, disusul oleh gol kelima dari Harrison Bradney yang mengoyak jala Banbury pada menit ke-50. 5-0, skor yang semakin menggila. Marcelino, yang telah memberikan kontribusi gemilang, akhirnya ditarik keluar pada menit 75. Namun, serangan Oxford United tetap menghancurkan pertahanan Banbury. Bradney menambah pundi gol dengan gol ketiganya di menit 86, menutup pertandingan dengan skor fantastis 6-0. Kemenangan telak ini membawa Oxford United melaju mulus ke babak semifinal Oxfordshire Senior Cup, dan tentu saja Marcelino Ferdinand telah membuktikan dirinya sebagai bintang dunia yang tak bisa dipandang sebelah mata. Berikan komentar kalian.
Alhamdulillah, Mace Hilgers kembali. Kabar gembira yang menggetarkan jantung Garuda fans jelang duel epik lawan Australia dan Bahrain. Akankah jadi pemain kunci? Patrick Kluivert pasti senang. Ini rahasia di balik pemulihan cepatnya. Tonton videonya hingga selesai agar tidak gagal faham. Kabar yang membuat seluruh timnas Indonesia dan para supporter sepak bola Garuda terlompat-lompat kegirangan datang dari Miss Hilgers, bek muda berbakat yang baru saja menepis kekhawatiran cedera panjang yang sempat mengancam penampilannya di laga penting melawan Australia dan Bahrain. Cedera yang memaksanya absen selama 4 pekan dan melewatkan 4 pertandingan terakhir bersama FC20 sempat membuat semua orang gelisah, terutama karena kehadirannya sangat dibutuhkan di lini pertahanan tim Merah Putih yang akan menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga krusial melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dan pertempuran sengit kontra Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa hari setelahnya mengundang kecemasan. Namun, kabar terbaru yang datang seperti kilat terang di tengah malam mengubah segalanya. Mace Hilgers yang kini telah pulih total dari cedera, kembali berlatih dengan penuh semangat bersama FC20. Dalam sebuah unggahan foto dari akun Instagram resmi FC20, terlihat Hilgers tengah bertarung habis-habisan dalam duel melawan rekan setimnya, Michel van Bergen. Tentu saja, ini merupakan angin segar bagi timnas Indonesia yang semakin mendekati pertempuran besar. Para supporter Twente pun berteriak kegirangan, memberi dukungan penuh dan berharap sang bek bisa segera tampil dengan penuh tenaga. Ini adalah berita yang luar biasa. Semoga dia bisa tampil penuh dan menjaga pertahanan dengan solid, ujar beberapa penggemar dengan penuh harapan. Meski masih belum dipastikan apakah Hilgers akan bergabung dalam perjalanan Twente menuju Malmo FF untuk laga Liga Eropa di Eleda Stadium pada 24 Januari 2025. Kembalinya sang pemain di tengah-tengah pemulihan ini telah memunculkan harapan besar bahwa ia akan segera mengamankan pertahanan Garuda. Tentunya, kehadiran Mace Hilgers di timnas Indonesia akan menjadi kunci kemenangan dalam laga-laga penuh tekanan yang menanti. Ini baru mantap. Jordi Amat tak hanya beraksi di lapangan, pemain timnas Indonesia ini punya impian gila, bangun lapangan sepak bola dan sekolah di tanah leluhurnya, bikin semua terharu. Apa yang akan dilakukan Jordi untuk Indonesia? Tonton penjelasan detailnya. Jordi Amat, bintang gemilang timnas Indonesia yang telah mencuri perhatian dunia sepak bola, ternyata tak hanya bertekad mengukir prestasi di lapangan hijau, namun juga bertekad menyentuh hati masyarakat di tanah leluhurnya yang luar biasa, Kepulauan Siau. Keinginannya untuk memberikan kontribusi lebih besar kepada Indonesia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang membangun masa depan bagi generasi muda di Siau yang penuh harapan. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada pertengahan 2022, ia langsung menunjukkan komitmen luar biasa dengan bergabung ke timnas Indonesia, membawa semangat juang dalam setiap pertandingan, termasuk saat debut gemilang di Piala AFF 2022. Namun, di balik sorotan lapangan, Jordi memiliki impian besar yang bahkan melebihi ukuran bola. Dalam wawancara yang mengejutkan pada akhir 2024 dengan media Spanyol Spanjevandaac, Jordi mengungkapkan keinginannya untuk membangun lapangan sepak bola dan sekolah di tanah kelahirannya, Siau, yang selama ini mungkin belum mendapatkan perhatian maksimal. Saya ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat di Siau, mungkin membangun lapangan untuk anak-anak, ucapnya penuh semangat, seolah tak sabar untuk merealisasikan mimpinya. Tidak hanya itu, ia juga ingin membantu sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas, memberikan sentuhan magis dari sepak bola kepada mereka yang membutuhkan. Dengan 18 caps bersama timnas Indonesia, Jordi telah memberikan segalanya untuk negara yang penuh antusiasme sepak bola.
Meskipun terkadang harus menghadapi tantangan cedera dan ketatnya persaingan, ia tetap berkomitmen menjadi pahlawan bagi Indonesia. Dalam setiap pertandingan penting, termasuk melawan tim kuat seperti Argentina, ia menunjukkan bahwa semangatnya untuk Indonesia tak tergoyahkan. Indonesia itu gila sepak bola. Saya langsung merasakannya ketika tiba di Jakarta, kata Jordi, yang dengan bangga mengenakan band kapten tim dalam 3 pertandingan. Kini, tak hanya berharap pada prestasi individu, Jordi amat ingin menjadikan sepak bola sebagai alat perubahan yang lebih besar. Siap-siap terharu karena pemain yang kini memperkuat Johor Darul Takzim ini sudah siap memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia baik di dalam maupun di luar lapangan. Ini bukan kaleng-kaleng, Denny Lanzat tak pernah berhenti kerja untuk kemajuan timnas Indonesia. Usai memantau Eliano Reinders, kini asisten pelatih timnas Indonesia. Ini memantau langsung laga Ivar Jenner. Siap-siap, ada yang heboh di kualifikasi Piala Dunia? Simak penjelasan detailnya. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzat, seperti detektif bola yang tak pernah tidur. Sambil terus memantau pergerakan para bintang Garuda yang sedang bertempur di Belanda, Lanzat kini beraksi untuk mengintip penampilan terbaru 2 pemain muda yang tengah jadi sorotan. Setelah sukses memantau Eliano Reinders saat PSV Zwolle mengalahkan raksasa PSV Eindhoven 3-1 pada Sabtu, 18 Januari 2025. Kini giliran Ivar Jenner yang menjadi pusat perhatian Lanzat. Kehadiran Denny Lanzat langsung menyihir para penggemar sepak bola Indonesia, karena ia hadir langsung dalam laga Jong FC Utrecht versus De Graafschap di Training Complex Zoldenbalch, Utrecht pada Selasa, 21 Januari 2025. Dalam pertandingan tersebut, Ivar Jenner yang bermain sebagai gelandang menunjukkan kemampuan luar biasa, meski timnya harus puas dengan hasil imbang 1-1. Bahkan, Lanzat juga tak melewatkan momen berharga ini, meski Ivar harus ditarik keluar pada menit ke-90+2. Tugas Lanzat sebagai analis memang tak main-main. Ia terus mengamati setiap gerakan pemain muda yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin dan mereka masih memiliki kesempatan besar untuk melaju ke putaran selanjutnya dengan 4 pertandingan tersisa yang penuh tantangan. Dengan laga krusial melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025, timnas Indonesia berambisi merebut 2 posisi teratas untuk wujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Denny Lanzat pun kini sedang memastikan setiap detil, memastikan semua pemain siap tempur untuk membela merah putih. Masya Allah! Ragnar Oratmangoen mengungkap kisah mengejutkan tentang Islam dan Indonesia yang bikin terharu. Kenapa dia merasa seperti warga asli Indonesia? Ini pengakuannya yang menggetarkan hati. Tonton videonya hingga selesai. Ragnar Oratmangoen, penyerang berbakat timnas Indonesia, baru saja membuka kisah hidupnya yang penuh makna dan tak terduga. Dengan bangga, ia mengungkapkan bahwa Islam adalah bagian terbesar dalam hidupnya yang membuatnya merasa sangat terhubung dengan Indonesia, negara yang baru ia pilih sebagai rumah. Meskipun baru resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 18 Maret 2024, Ragnar sudah lama memiliki kedekatan emosional dengan tanah air, terutama karena ia sudah memeluk agama Islam sejak usia 15 tahun. Keputusannya untuk menjadi bagian dari Indonesia pun terasa begitu alami dan tanpa hambatan, karena agama Islam yang menghubungkannya dengan mayoritas penduduk Indonesia yang memang beragama Islam. Setelah resmi menjadi WNI, Ragnar Oratmangoen langsung mempersembahkan penampilan debutnya yang memukau bersama timnas Indonesia saat bertandang ke Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya seminggu
setelah status WNI-nya disahkan. Dalam sebuah wawancara penuh haru, Ragnar mengungkapkan, "Islam adalah bagian terbesar dalam hidup saya. Dan itu yang membuat saya merasa seperti sudah menjadi bagian dari Indonesia." Dengan kehangatan yang luar biasa, Ragnar menjelaskan bahwa kehidupan umat Islam di Indonesia terasa sangat familiar baginya, membuatnya langsung merasa diterima dalam masyarakat. Tidak hanya soal agama, Ragnar juga menceritakan pengalaman unik tentang bagaimana dirinya sudah mulai menerima pesan dukungan dari warganet Indonesia sejak 3 tahun lalu, bahkan saat bermain di Cambuur, Belanda. Pesan-pesan penuh semangat dari fans Indonesia ini membuatnya merasa semakin dekat dengan tanah air, bahkan sampai membuat rekan-rekannya bingung melihat lini masa media sosialnya yang penuh dengan bendera Indonesia. "Dari situ saya menjelaskan tentang Indonesia kepada mereka," kata Ragnar sambil tersenyum. Kini, dengan penuh rasa terima kasih, Ragnar merasa bangga bisa menjadi bagian dari salah satu negara muslim terbesar di dunia dan semakin terikat dengan Indonesia. Kisah hidupnya adalah bukti nyata bahwa sebuah ikatan tak terhalang oleh jarak dan Ragnar siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ini baru top Marco Top, persiapan terakhir sebelum Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 hadapi ujian berat di Mandiri U20 Challenge. Indras Jafri yakin Garuda Muda siap meroket. Simak prediksi seru dan laga-laga penuh emosi yang menggetarkan. Timnas Indonesia U20 kini berada di ambang ujian terbesar mereka sebelum melangkah ke Piala Asia U20 2025. Mereka akan berlaga di Mandiri U20 Challenge Series yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada 24–30 Januari 2025 menghadapi tim-tim tangguh seperti Yordania, Suriah, dan India. Ini adalah turnamen penentu untuk Garuda Muda yang akan menjadi ajang pematangan terakhir sebelum Piala Asia U20 2025 di Cina yang hanya tinggal menghitung hari. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia U20 akan bertarung melawan Yordania pada Jumat 24 Januari, kemudian menghadapi Suriah pada Senin 27 Januari, dan India pada Kamis 30 Januari. Sebagai pelatih yang telah menyiapkan segalanya dengan teliti, Indras Jafri mengungkapkan bahwa persiapan fisik dan mental para pemain sudah benar-benar matang dan siap tempur. "Kami sangat optimistis dan mempersiapkan semua ini untuk hasil maksimal," ujar Indras Jafri dengan penuh keyakinan. Persiapan tersebut sudah dimulai dengan pemusatan latihan (TC) di Jakarta, sebelum akhirnya Garuda Muda terbang ke Surabaya untuk melanjutkan persiapan mereka. Indras Jafri pun memanggil 34 pemain terbaik, termasuk 2 pemain diaspora yakni Jens Raven dan Welber Jardim, untuk memperkuat tim. Setiap detil dalam persiapan dipersiapkan dengan cermat agar Indonesia bisa tampil maksimal dan mengguncang dunia sepak bola Asia. Dan tentunya, tak hanya Mandiri U20 Challenge yang menanti, karena setelah itu, Piala Asia U20 2025 akan menjadi pertandingan hidup dan mati bagi Timnas Indonesia U20. Garuda Muda sudah siap bersaing di grup C menghadapi raksasa Asia seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Dengan segudang persiapan dan semangat juang yang membara, Timnas Indonesia U20 siap membuat kejutan besar dan membuktikan bahwa mereka pantas duduk di jajaran teratas Asia.